Episode ke-9 diawali dengan flashback di saat Myung-oh keluar dari agen travel. Dengan perasaan senang, dia memulai aksinya untuk memeras teman-temannya, termasuk Ha Do-yong. Do-yong tidak bisa menerima teleponnya karena sedang bekerja di lapangan. Sarah yang sedang sibuk dengan berangkasnya juga mengabaikannya. Dia sedang mencoba membuka berangkasnya untuk mengambil uang dolar yang diminta oleh Dong-in. Sambil mengobrak-abrik ruang ganti Jae-jun, Myung-oh mendapat telepon dari Jae-jun yang sedang mencarinya. Myung-oh mengancamnya dengan buku besar yang berisi penggelapan Jae-jun tentang klub golf di Filipina. Saat Jae-jun menolak permintaannya, Myung-oh berbicara tentang Sohee. Dia berkata jika Jae-jun memberikan alibi palsu untuk Yeonjin. Jae-jun pun emosi mendengar hal itu. Selanjutnya, Myung-oh menghubungi Hye-jong dengan mengajaknya pergi ke Rusia. Myung-oh bertanya kenapa dulu Hye-jong pergi ke sekolah Sohee di hari Sohee meninggal. Dia mencoba untuk menyelamatkan Hye-jong agar tidak terlibat dengan kasusnya Sohee, karena dia mencintainya. Hye-jong langsung berteriak dan melempar ponselnya setelah mendengar pernyataan cinta itu. Sebelum menelepon Yeonjin, Myung-oh menelepon Dong-in terlebih dahulu dengan meminta label namanya Sohee. Dia mengkhianati Dong-in dengan mengancam akan melaporkan Dong-in ke teman-temannya. Dong-in pun tersenyum mendengar pernyataan itu. Selanjutnya terlihat Yeonjin dan Do-yong yang berada di apartemennya Dong-in. Yeonjin terlihat kaget dan panik. Namun dia berpura-pura tenang menyapa suaminya itu. Do-yong heran melihat pintunya rusak dan Yeonjin yang masih menggunakan sepatunya. Yeonjin berkata jika tidak ada cara lain untuk masuk. Dia memarahi Do-yong karena mendengarkan perkataan Dong-in dan datang ke tempat itu tanpa sepengetahuannya. Do-yong berkata jika dia lebih penasaran dengan Yeonjin setelah melihat tempat itu yang dipenuhi oleh foto-fotonya. Di sisi lain, Dong-in melihat dan mendengar percakapan mereka lewat kamera yang telah dipasang di apartemennya. Do-yong bertanya apakah Yeonjin pernah merundung seseorang sampai mati secara verbal maupun fisik. Dia juga bertanya apakah Dong-in berbuat salah padanya sampai dirundung seperti itu. Dengan wajah kesal, Yeonjin berkata apakah itu penting baginya dan beralasan jika mereka hanya memiliki hubungan yang buruk. Sebelum pergi, dia berkata jika dia yang harusnya kecewa dengan suaminya itu karena telah membuka masa lalunya. Do-yong pun melihat-lihat foto yang ada di sana dan menemukan foto Ye-sol yang berada di klinik mata bersama Yeonjin, serta Jae-jun yang sedang mendekati Ye-sol. Selanjutnya terlihat Yo-jung yang berada di kamar mayat. Dia mengetahui fakta baru bahwa mayatnya Sohee dipindahkan ke ruang pendingin. Mendiang direktur atau ayahnya lah yang memberi perintah itu. Dia juga melihat laporan autopsi Sohee yang tertulis bahwa dia sedang hamil. Sarah terlihat sedang menelepon Jae-jun dan berkata bahwa minggu depan dia akan diinterview oleh polisi. Dia panik dan memakan banyak makanan di kulkasnya. Dia berkata jika tidak ingat kapan terakhir kali melihat Myung-oh. Jae-jun mendapat jadwal wawancara di hari itu dan bertemu polisi di toko butiknya. Saat dia bertanya kenapa menyelidiki orang dewasa yang hilang, polisi itu menjawab bahwa itu bukan hanya kasus orang hilang tapi kasus kriminal juga. Karena Myung-oh terlibat dalam narkoba, Jae-jun memberi pernyataan jika sebelum hilang ada seseorang yang sedang mencarinya kemana-mana dan menyebut nama Ha Do-yong. Dia sengaja menuduhnya. Selanjutnya saat Yeonjin akan keluar dari kantornya, terlihat Dong-in yang datang menghampirinya. Dia meminta stylistnya untuk pergi ke mobil terlebih dahulu. Stylist itu terlihat kaget saat melihat Dong-in. Dia juga terlihat memiliki luka bakar yang sama persis seperti Dong-in. Yeonjin berkata jika Dong-in ingin balas dendam, seharusnya dia sudah lapor polisi terlebih dahulu. Tetapi karena dia tidak mempunyai bukti apapun, dia hanya bisa mengoceh dan menakutinya. Dong-in hanya tersenyum dan menunjukkan video CCTV saat Yeonjin membobol rumahnya. Yeonjin hanya tersenyum dan menyuruh Dong-in untuk menyebut namanya saat mengunggah video itu karena dia bisa lolos dengan cara apapun. Dong-in pun menunjukkan dokumen lain yang berisi bukti-bukti perundungan Yeonjin padanya. Dengan amarah yang membara dia berkata ingin membunuh Dong-in. Namun Dong-in berkata jika dialah yang seharusnya membunuh Yeonjin. Dia meminta Yeonjin untuk menyerahkan diri dan mengakui semua perbuatannya. Itu adalah kesempatan terakhir baginya karena jika Dong-in yang menghukum Yeonjin,
itu akan jauh lebih keras seperti neraka yang dialami Dong-in selama 18 tahun. Tentu saja Yeonjin menolak hal itu karena dia akan masuk berita begitu melapor polisi dan itu adalah akhir baginya. Dia berkata jika itu bukan salahnya dan hidup Dong-in sudah seperti neraka sejak dia lahir. Seharusnya Dong-in berterima kasih padanya karena berkat Yeonjin dia bisa menjadi guru dan bekerja keras untuk mengubah hidupnya. Yeonjin juga berkata jika dia akan mencari alat catok yang lain untuk Dong-in. Di adegan selanjutnya terlihat Do-young yang mendapatkan informasi jika Myung-oh hilang. Dia juga diminta polisi untuk diwawancarai. Setelah itu, sekretarisnya memberikan flash disk yang dititipkan oleh Myung-oh padanya. Namun dia langsung membuang flash disk itu. Do-young pun pulang dan mengganti bajunya di ruang ganti. Namun dia seketika sadar, jika semua barang yang ada di ruangan itu berasal dari toko butik siesta miliknya Jae-jun. Hal itu juga membuktikan bahwa Yeonjin istrinya sering kali bertemu dengan Jae-jun dan selingkuh di belakangnya tanpa dia sadari. Terlihat Dong-in yang mengungsi dan tinggal di rumahnya Yo-jung karena pintu apartemennya dirusak oleh Yeonjin. Mereka juga semakin dekat dengan tinggal bersama dan saling membantu satu sama lain. Selanjutnya geng pembuli terlihat berkumpul di studionya Sarah. Jae-jun memberi informasi tentang wawancaranya. Yeonjin juga memberikan dokumen dari Dong-in dan meminta pendapat teman-temannya. Sarah yang melihat dokumen itu hanya bersikap biasa saja karena hal itu hanya akan mempengaruhi Yeonjin saja. Sarah pun bertanya pada mereka jika Myung-oh membahas tentang Sohee sebelum dia menghilang. Semuanya mengangguk mendengar hal itu. Hanya Yeonjin yang diam dengan wajah tegangnya mendengarkan percakapan mereka. Semua teman Yeonjin curiga dan bertanya apa yang Myung-oh tanyakan padanya. Yeonjin teringat kembali adegan di saat dia mendorong Sohee hingga terjatuh dari atas gedung. Yeonjin hanya bisa tertawa dan keluar dari tempat itu. Yeonjin yang cemas mendatangi gedung itu dan juga bertanya kepada polisi kenalannya. Dia bertanya tentang label namanya dan juga pengirimnya. Dia takut jika ada bukti lain yang muncul dan memberatkannya. Polisi itu berkata jika label namanya sudah dibakar oleh ibunya Yeonjin dan mayat Sohee pun sudah membusuk di kamar mayat. Sebelumnya Dong-in terlihat mengirim label nama itu ke kantor polisi. Namun tidak ada yang berubah tentang kasus Sohee yang dinyatakan bunuh diri. Polisi yang menerima label itu disuap oleh ibunya Yeonjin yang sekarang menjadi kaki tangannya mereka. Dong-in menceritakan semua hal itu kepada polisi yang mewawancarainya dan berkata jika label nama yang dikirimnya tidak pernah masuk sebagai barang bukti. Saat polisi bertanya kenapa dia memberikan bukti palsu kepada Myung-oh, dia hanya menjawab jika label itu digunakan sebagai umpan untuk Yeonjin. Polisi yang mewawancarainya tidak percaya dengan cerita itu dan menganggap Dong-in memberikan informasi palsu. Terlihat Hyun-nam yang berlari setelah mendapat kabar jika anaknya dipukuli oleh ayahnya. Hal itu juga yang membuatnya yakin untuk mengirim anaknya yaitu Sun-a ke luar negeri. Selanjutnya ada Yo-jung yang terlihat sedang menunggu ibunya selesai operasi. Dia meminta izin pada ibunya untuk membuat pilihan yang berbeda dari ayahnya. Dia ingin membantu membalaskan dendam seseorang yang dia sukai karena mengalami hal yang mengerikan. Ibunya pun mengizinkan asal dia tidak ketahuan. Saat Dong-in sedang membereskan foto-foto di apartemennya, dia teringat jika ada foto yang seharusnya tidak diperlihatkan kepada Yeonjin, yaitu foto suaminya Hyun-nam. Saat Hyun-nam sedang parkir mobil, tiba-tiba kaca mobilnya diketuk dan terlihat Yeonjin yang melakukan hal itu. Dia memperlihatkan foto suaminya Hyun-nam dan meminta dia untuk keluar mobil. Dia ketahuan. Episode ke-9 pun selesai. Di episode ke-10, ada Do-young yang datang ke toko butik siesta. Dia menanyakan di mana kamar pasnya. Setelah masuk, dia sadar jika tempat itu merupakan ruangan sempit dan ada orang asing di luar seperti fantasi yang diinginkan Yeonjin. Selanjutnya terlihat Yeonjin yang sedang mengancam Hyun-nam. Dia berkata jika menemukan sebuah foto asing di antara foto-foto yang dipasang oleh Dong-in, dan itu foto suaminya Hyun-nam. Dia menawarkan diri untuk membunuh suaminya seperti yang Dong-in janjikan asal Hyun-nam mau bekerja sama dengannya. Saat Hyun-nam menolak, dia dengan sengaja menyebut nama anaknya yaitu Sun-a dan akan mengganggunya. Hyun-nam pun memohon kepada Yeonjin untuk tidak melakukan itu. Adegan selanjutnya,
terlihat Hyun Nam bersama anaknya lari untuk kabur dari rumah. Dia khawatir dengan Yeonjin yang akan terus mengganggu dan mengikuti anaknya. Sun A pun kaget saat melihat ibunya bisa menyetir dan tanpa bertanya apapun dia mengikuti ucapan ibunya. Dong-in yang terlihat khawatir dengan Hyun Nam selalu mencoba menghubunginya. Namun ponselnya mati. Dia dihampiri oleh guru Chu yang akan membahas soal karya wisata sekolah. Dong-in yang tidak tahu apapun tiba-tiba diajak rapat olehnya. Di saat rapat, Guru Chu melimpahkan semua tugas-tugasnya kepada Dong-in. Guru yang lain hanya bisa diam dan tidak membelanya. Dong-in menelepon Hye Jong dan memintanya untuk mengajak Yeonjin ke kliniknya Yojung. Dia mengancam Hye Jong dengan mengungkit-ungkit calon ibu mertua dan pernikahannya. Di saat yang bersamaan, seorang guru berkata kepada Dong-in untuk keluar ke tempat parkir. Di sana ada ibunya Dong-in yang sedang mengamuk mencari keberadaannya. Tanpa tahu malu dia datang ke sekolah dan mempermalukan Dong-in. Sebelumnya terlihat Yeonjin yang bertemu dengan ibunya Dong-in. Dia menyuruhnya untuk membantu mengeluarkan Dong-in dari sekolah. Setelah melihat uang yang akan ditawarkan kepadanya, dia langsung setuju untuk melakukan itu. Tanpa tahu malu, ibunya datang ke apartemen Dong-in dengan membawa satu kantong plastik berisi alkohol. Dia berkata dimanapun Dong-in bersembunyi, dia akan menemukannya lagi. Dengan menahan amarahnya, Dong-in berkata jika Yeonjin berhasil menemukan alat catok baru untuknya, yaitu ibunya. Selanjutnya Dong-in terlihat terburu-buru setelah mendapatkan pesan dari Hyun Nam. Dia berkata jika Dong-in benar bahwa Yeonjin akan menemukannya. Adegan pun terulang kembali di saat Hyun Nam mengikuti Yeonjin. Sebelum dia sempat parkir, Dong-in memberi kabar jika foto suaminya Hyun Nam hilang dan kemungkinan Yeonjin akan mengenalinya. Dia pun langsung menyembunyikan kameranya sebelum Yeonjin mendatanginya. Dia meminta Dong-in untuk menjaga anaknya karena dia akan menyalakan ponselnya kembali, dan Yeonjin pun akan menghubunginya. Dia takut semuanya akan sia-sia jika suaminya tahu tentang hal itu. Adegan selanjutnya terlihat Do-young yang selalu mengabaikan Yeonjin. Yeonjin berkata jika semua itu hanya masa lalu yang sudah lewat. Yeonjin beranggapan jika Do-young lebih memihak Dong-in daripada dirinya. Do-young pun marah mendengar itu dan berkata jika dia akan lebih memihak Ye-sol daripada siapapun. Dia berkata kenapa Yeonjin tidak mempunyai rasa bersalah sedikit pun kepadanya dan juga Ye-sol. Dia pun pergi meninggalkan Yeonjin. Terlihat Jae-jun yang datang ke toko butiknya. Pegawainya berkata jika beberapa hari yang lalu Do-young datang ke tempat itu. Dia pun melihat CCTV dan bertanya berapa lama CCTV itu tersimpan. Pegawainya menjawab jika disimpan selama 30 hari dan dia baru memformatnya, sehingga sebelum tanggal 19 Oktober tidak ada apapun di sana. Selanjutnya terlihat Yojung yang didatangi oleh polisi terkait hilangnya Myung-oh. Dia adalah orang terakhir yang menelepon Myung-oh. Yojung berkata jika dia tidak pernah bertemu dengannya dan teleponnya langsung ditutup begitu diangkat. Saat polisi bertanya kenapa dia menghubunginya, Yojung beralasan jika Myung-oh datang ke kamar mayat dan ingin melihat jasad yang sudah lama disimpan di sana. Dia mengira jika Myung-oh adalah salah satu keluarga dari mayat itu. Do-young mengajak Dong-in untuk bertemu di sebuah hotel yang ada di Seoul agar tidak ada yang mengetahui pertemuan mereka. Dia berkata jika mendengar soal Dong-in dan Yeonjin. Namun Dong-in meragukan hal itu dan tidak mungkin Do-young mendengar semua hal tentang mereka. Saat mereka sampai, ada pegawai yang menawarkan Dong-in untuk membawakan mantelnya. Dia pun membuka mantelnya dan terlihat semua luka yang ada di lengannya. Semua orang yang melihat luka itu langsung kaget, termasuk Do-young. Terlihat Yeonjin yang datang ke klinik Yojung setelah sebelumnya dia datang bersama Hye Jong. Mereka sempat bertengkar di sana. Yeonjin tanpa curiga datang ke sana lagi karena ingin memasang filler di wajahnya. Dia meminta Yojung untuk membiusnya total. Sebelum tertidur, Yeonjin mendengar perkataan Yojung yang membahas soal Myung-oh. Di adegan selanjutnya terlihat Yeonjin yang datang ke toko butik siesta setelah dia janjian dengan Myung-oh. Myung-oh yang merekam percakapan mereka mengancam akan membongkar hubungannya dengan Jae-jun. Belum sempat Yeonjin menjawab. Ada telepon yang masuk ke ponsel Myung-oh dan itu telepon dari Yojung. Dia hanya memaki dan menutup teleponnya. Yeonjin yang tahu jika Myung-oh merekamnya langsung menuangkan minuman ke ponsel Myung-oh dan berkata jika dia tidak takut dengan ancamannya.
Myung-oh yang emosi langsung membahas tentang Sohee. Yeonjin yang mendengar nama itu berpura-pura tidak mengenalnya. Myung-oh berkata jika sudah lebih dari 10 tahun jasad Sohee ada di rumah sakit. Dia juga berkata saat itu Yeonjin ada di atap bersama Sohee. Setelah itu, Myung-oh menunjuk saku celananya dan berkata jika di sana ada bukti yang memberatkan Yeonjin. Dia berkata akan membawa bukti itu ke stasiun siarannya. Yeonjin langsung merogoh saku Myung-oh. Namun hanya ada kondom di sana. Myung-oh telah menipu Yeonjin. Myung-oh tertawa melihat itu dan sangat yakin jika Yeonjin memang ada di sana. Dia langsung memeras Yeonjin dengan meminta uang sebesar 1 miliar won. Yeonjin pun marah dan menamparnya. Dia yang emosi dengan perilaku Myung-oh langsung mengambil botol dan memukul kepala Myung-oh dengan itu. Saat Myung-oh ingin bangun, dia memukulnya kembali. Myung-oh langsung tidak sadarkan diri. Terlihat darah yang mengalir deras di kepalanya. Episode ke-10 pun selesai. Sekian dulu video dari Minbora. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Annyeong, bye-bye.